negeri ini dalam posisi menurut saya ketidakmenentuannya adalah teramat sangat. Ketidakmenentuan dalam stabilitas ekonomi, ketidakmenentuan dalam stabilitas yang lain-lain, budaya dan sebagainya. Jadi rata-rata sekarang pemimpinnya adalah masih kulak yang adol jere atau cenderung untuk mengkopi atau meniru kepada pemimpin terdahulu atau meniru kepada hal yang viral. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Om wilayah jati dukuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Dambaan atau dengungan suara manusia bangsa ini yang saya maksud adalah ada beberapa orang yang mendamba-dambakan dan mendengung-dengungkan adanya perubahan atau reformasi yang termaksud dalam reformasi secara batin. Para kaum spiritual termasuk saya sering mendengungkan tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru semestinya ada sebuah keseksamaan dalam melakoni sebuah tujuan, mengubah tatanan dari tatanan yang ada yang sudah baik menurut yang menganggap baik. Ya, baik itu kan menurut yang menganggap baik. Kalau yang menganggap tidak baik berarti ya tidak baik. Dari tuntunan yang sudah baik menjadi lebih baik dan menjadi sangat baik. Nah, dambaan itu tentunya adalah perubahan zaman yang menuju kepada tatanan dunia baru yang diyakini, termasuk saya meyakini bahwa tatanan dunia baru ini hanya akan tumbuh dari bumi Bhinneka Tunggal Ika atau bumi Pancasila atau Indonesia ini. Mengapa bumi Bhinneka Tunggal Ika? Karena semboyan bangsa ini dari dulu, dari zaman Majapahit, tertera dalam kitab Sutasoma, kalau nggak keliru, karya Empu Tantular itu adalah berprinsip Bhinneka Tunggal Ika, lalu berprinsip Pancasila, atau kalau tempo dulu disebutnya Pancadharma. Nah, kali ini saya akan menguraikan yang tidak muluk-muluk, namun kasus nyatanya saja. Bagi yang percaya itu tentunya bagi kaum yang melakoni, manakala yang tidak melakoni ya tidak percaya. Umpamanya percaya adanya hal yang gaib. Bagi yang melakoni kegaiban, mungkin melalui mimpi, mungkin melalui semedi, mungkin melalui tirakatan dan lain-lain, merasakan adanya hal yang gaib. Kalau belum bisa merasakan, kalau belum bisa melakoni, niscaya kepercayaan itu atau keyakinan itu masih ngambang. Lah, saya akan menceritakan pengambangan atau setengah-setengahnya bangsa ini ya dalam meyakini adanya Sang Pamong Nusantara. Nah, terkait dengan tatanan dunia baru, saya akan mengatakan bahwasanya tatanan dunia baru hanya akan berjalan atau bisa akan terwujud manakala ada tuntunan dari Sabdo Palon atau Sang Pamong Nusantara. Ya, sekali lagi, tatanan dunia baru itu bisa terwujud melalui tuntunan Sabdo Palon. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bahwasanya betapa tipisnya, bukan berarti tidak ada ya, betapa tipisnya atau nyaris tidak adanya kaum yang meyakini adanya Sang Pamong Nusantara atau adanya Sabdo Palon Sang Pamong Nusantara. Nah, kasus nyatanya para pendepan atau para pangarso atau para pemimpin bangsa ini, baik dari pemimpin agamanya, baik pemimpin penghayatnya, baik pemimpin bangsanya, pemimpin desanya ini sangat tipis dalam meyakini adanya Sang Pamong Nusantara. Nah, kalau sudah sangat tipis, niscaya tidak mungkin akan ada tuntunannya, karena tuntunan itu bisa timbul manakala kita meyakini dan melakoni dan lalu mendapat petuah-petuahnya yang tentunya melalui kegaiban. Kegaiban yang termaksud mungkin bisa melalui mimpi, mungkin bisa melalui fisik, yang semestinya setelah mendapat petunjuk ini lalu dilaksanakan. Lah, kali ini sangat jarang sekali, sangat jarang ya.
pemimpin yang mengantongi atau yang memiliki tuntunan dari Sang Pamong Nusantara. Nah, niscaya manakala melalui proses yang demikian adanya, artinya masih proses yang biasa, umpamanya pemimpin ditimbulkan dari yang dipilih oleh manusia, ya. Sekali lagi, proses ini, demokrasi ini kan pemimpin tidak dipilih oleh alam, oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa yang saya maksud, tapi dipilih oleh manusia, sedangkan manusia punya anasir 4, cenderungnya amarah, mutmainah, subya, awamah, atau yang digolongkan kepada nafsu. Lah, artinya saya mengatakan pemilihan ini adalah pemimpin dipilih oleh nafsu. Ya, artinya nafsu mungkin keinginan, mungkin nafsu materi, mungkin dan lain sebagainya. Jadi belum ada tuntunan yang murni dari Sabdo Palon. Niscaya hasil pemilu ini ya belum bisa membuahkan hasil sesuai dambaan tatanan dunia baru. Bukan berarti saya mengentengkan ya, namun kasus nyatanya yang kita rasakan bahwasanya setelah runtuhnya Orde Baru atau pemimpin pertama dan kedua Indonesia ini, sampai sekarang belum ada nyatanya yang bisa mengadakan perubahan yang nyata, walaupun dambaannya ini adalah dambaan perubahan. Lah, kali ini saya akan menyampaikan yang pada prinsipnya semestinya para pemimpin dan seluruh bangsa ini lebih meyakini, lebih melakoni bahwasanya adanya Sang Pamong Nusantara, dan lalu melakoni bagaimana berlomba-lomba dalam menggapai petuah sehingga bisa menjadikan petuah itu sebagai tuntunan, karena syarat mutlak untuk mewujudkan perubahan zaman semestinya ada tuntunan dari Sang Pamong Nusantara. Cara menggapai tuntunan tentunya ya kita bisa melangkah melalui diri kita sendiri tentunya, namun perlunya guru tuduh ya, guru tuduh dalam melaksanakan untuk bisa menggapai petuah atau petunjuk dari Sang Pamong Nusantara. Lah, saya tidak mengatakan yang berlebihan, namun saya meyakini para pemimpin sekarang belum ada tuntunan yang pasti, belum ada tuntunan yang positif, belum ada tuntunan yang sungguh-sungguh dari Sang Pamong Nusantara. Adapun perubahan zaman itu, apalagi tatanan dunia baru, mesti ada tuntunan. Nah, semestinya tuntunan ini yang dicari. Ya, sekali lagi tuntunan ini yang dicari, bagaimana bisa menemukan tuntunan Sang Pamong Nusantara ini untuk mewujudkan sebuah perubahan yang nyata, perubahan yang bisa berdampak memayu-kayuning bawono, tidak hanya sekedar taruhlah perubahan yang biasa-biasa saja, karena negeri ini dalam posisi menurut saya ketidakmenentuannya adalah teramat sangat. Ketidakmenentuan dalam stabilitas ekonomi, ketidakmenentuan dalam stabilitas yang lain-lain, budaya dan sebagainya. Jadi rata-rata sekarang pemimpinnya adalah masih kulak yang adol jere atau cenderung untuk mengkopi atau meniru kepada pemimpin terdahulu, atau meniru kepada hal yang viral, cuma tidak secara terang-terangan. Jadi pemimpin sekarang adalah cenderung belum punya prinsip yang tertentu, namun masih meniru dan masih berebut mendapat dukungan, tidak punya idealisme. Ya, saya mengatakan demikian mungkin adalah hal yang berlebih, namun kasus nyatanya ideologi ini sangat penting bagi berdirinya apalagi sebuah negara. Sebuah desa pun, sebuah tujuan pribadi itu mestinya harus punya ideologi. Ideologi itu timbul dari idealisme. Idealisme itu timbulnya adalah dari tuntunan yang diyakini atau tuntunan yang sangat diyakini. Tuntunan itu adalah tuntunan Sang Pamong Nusantara. Semestinya merakit kepada kaiban yang nyata, dan lalu hingga menemukan tatanan Sang Pamong Nusantara melalui petunjuk-petunjuk atau ilham-ilham atau wisik yang semestinya terus dipraktikkan dalam kepemimpinannya. Saya rasa demikian. Terima kasih.